Halo Sobat Data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih bahas cara membuat bar chart dan juga menjawab pertanyaan salah satu komen di YouTube gitu ya. Dari video yang sebelumnya lagi kita buat kemarin untuk menjawab yang sebelumnya. Ya, nonton aja videonya di sini gitu ya. Atau di deskripsi nanti ada linknya. Oke, setelah kemarin kita membuat bar chart, kemudian kita tambahkan label data, kemudian aksisnya juga kita bagi ribuannya gitu ya, kita tambahkan koma sebagai pemisah ribuan. Di video kali ini ada pertanyaan dari Bang Pili. Nice info Pak, terima kasih. BTW kalau mau ubah satuan di eksis dan data labelnya menjadi bla 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 k ya, maksudnya ribu gitu ya, jadi ribuannya ratusan, puluhan, dan satuannya dihilangkan diganti menjadi k. Zaman sekarang kan kalau nyebut angka ribuan biasanya pakai 1k, 2k, 5k, dan lain-lain. Nuhun, atur nuhun, sawang sulna Kang Bang Pilih. Oke, itu pertanyaannya. Jadi kita buka RStudio. Saya ingatkan lagi, ini script yang sebelumnya saya jalankan. Oke, nah kemarin kita buat seperti ini. Jadi pemisah ribuannya menggunakan koma dan di eksisnya juga ya. Nah sekarang yang di belakang koma ini akan kita buang ya. Di sini juga gimana caranya kalau menggunakan ggplot, dan saya juga nanti akan kasih tahu juga gitu ya package lain untuk mempermudah. Dan ada beberapa cara sebenarnya ya untuk menghasilkan chart seperti yang diinginkan. Mungkin saya akan bahas dua aja gitu ya. Oke, yang pertama kita buat script baru aja. Oke, ya kita jalankan library ya, walaupun tadi sudah dipanggil tapi nggak apa-apa, kita panggil lagi ggplot. Kemudian package tambahan yang bisa membantu kita kali ini adalah scales ya. Nah, sekarang seperti sebelumnya, ggplot data diamonds ya, masih sama. Kemudian mappingnya X nya adalah cut. Oke, kemudian geomnya adalah geombar. Warnanya masih pakai kode hex yang sama, 22BA8F ya, warna hijau. Kemudian geom text ya, geom text as label. Kemarin kita pakai count ya. Kemudian start count. Kita coba ulang yang kemarin, adjustnya kalau nggak salah minus 0,1. Kemudian untuk eksisnya itu scale y continuous. Labels
labelsnya pakai scales. Dan kemarin kita belum aktifkan package scales, makanya kita panggil seperti ini karena kita cuma pakai satu function dari package scales. Tapi karena sekarang kita akan menggunakan beberapa function, jadi saya langsung aja panggil dari awal. Tapi ini kita masih yang kemarin, scales, format, kemudian limitnya dari 0 sampai 23.000. Oke, kemudian kita flip, kita pindahkan aksisnya dari X menjadi Y dan sebaliknya. Kemudian termnya menjadi minimal. Kita coba dulu ya, harusnya masih sama. Oke, ininya ya, kemarin pakai format ya, count big mat. Oke, nah sekarang dari sini saya coba dari sini ya. Pertama saya mungkin yang lebih gampang dulu ya, scales format, format ini akan saya rubah menjadi supaya pakai K gitu ya, 5K, 10K sampai 20K. Ini menjadi label number. Terus karena kita ingin membuang ribuannya, membuang ratusan, puluhan dan satuannya, maka kita gunakan scale. Scale ini mau dibagi berapa, angkanya itu mau dibagi berapa, berarti ini kan kita bagi 1000 ya, jadi 1/1000 atau 1/3, artinya 10 pangkat 3 ya. 1E ini berarti 10 pangkat 3, 1000. Kemudian karena kita mau ada tambahan di belakang gitu ya, kalau ini cuma dibagi 1000 aja, berarti 5, 10, 15, 20, kita tambahkan di belakangnya K ya, dengan menambahkan sufiks. Oke, limitnya masih sama, kita coba dulu. Oke, hasil ya, 0K, 5K, 10K, 15 dan 20K. Oke, nah sekarang label data ini kita ganti ya. Pertama, kita bisa gunakan cara kita pakai sama ya, ini dibagi 1000 dulu. Oke, setelah itu kita rounding ya, kita bulatkan, jadi dibagi dulu 1000 ya, misalnya 1610 ini dibagi 1000 jadi 1,610 gitu ya. Nah, kemudian kita bulatkan, misalnya ya, jadi 1K ini 4K ini 12K gitu ya, atau di rounding ya, ini menjadi 2K ini 5K ya, karena dibulatkan, karena 4,9 dibulatkan jadi 5, ini 12, ini mungkin 14, ini 22 mungkin ya. Oke, nah sekarang supaya ada K-nya, karena ini baru dibagi 1000 dan dibulatkan, sekarang kita tambahkan K-nya di belakang. Jangan lupa kok kurungnya ditambah. Oke, kita coba. Nah ini ya, jadi 2K, 5K, 12, 14 dan 22 gitu ya. Oke, kalau misalnya kita bukan mau membulatkan, tapi kita ambil integernya, misalnya yang tadi ya, 1600
Kalau kita tambahkan K bukan jadi 2K tapi misalnya 1K gitu ya. Maka kita bisa ambil integernya aja dengan menggunakan s integer. Jadi hasil dari pembagian ini kita ambil integernya aja. Sekarang kita coba. Tadinya ini 2K ya. Sekarang jadi 1K. Ini 4K. Tadinya 5K. Ini 13 sekarang. Ini 21 ya. Tadinya kalau kita pakai round itu 22. Gitu. Jadi tinggal terserah mau pakai yang mana. Gitu ya. Kalau kita mau mengatakan more than gitu ya. Ya berarti pakai yang ini ya, integernya aja, misalnya more than atau lebih dari 1000, lebih dari 4000, lebih dari 21.000 gitu ya, karena kita nggak tahu pasti misalnya angkanya berapa gitu ya, karena dibuang tadi. Atau misalnya ya kalau kita ingin bilangnya ketika presentasi mengatakan bahwa ini sekitar segini gitu ya, maka kita bisa gunakan around. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, kita bisa gunakan cara dengan menyiapkan datanya dulu menjadi data tabel frekuensi. Jadi kalau misalnya ini ya, data diamond ini kan masih raw data ya. Jadi satu baris itu untuk masing-masing satu nilai gitu ya. Ini ideal, premium, good, very good dan seterusnya. Nah sekarang kita buat dulu tabel frekuensinya. Saya sih lebih suka pakai library dplyr ya, dplyr. Kalau misalnya mau pakai yang lain boleh, tapi dibuat menjadi data frame aja. Sekarang kita gunakan count dari variabel cut. Nah jadi seperti ini ya. Ada var itu ada 1610 ya, sama kayak tadi. Good gitu ya. Kalau tadi masih berupa satu-satu ya per baris, ini kalau dijumlahkan kolom ini dijumlahkan hasilnya akan sama dengan banyaknya baris di tabel diamonds ya, di data diamond. Oke, setelah menjadi tabel frekuensi seperti ini, kita bisa masukkan menjadi data untuk ggplot. Ya, ingat di sini frekuensinya adalah n, kemudian kategorinya masih dengan nama cut. Sekarang kita tambahkan ggplot. Kita bisa pakai mapping AS atau langsung aja pakai AS gitu ya. X-nya cut, nama kategorinya. Kemudian ketika kita gunakan data frame yang berupa tabel frekuensi, kita gunakan Y. Y ini adalah frekuensinya gitu ya. Atau mau dibalik juga bisa gitu ya. Ini supaya sama dengan ini, saya gunakan frekuensinya di Y. Kemudian masih sama ya, geom text saya copy dari sini. Untuk scale continuousnya ya, scale axisnya di sini ini masih sama. Kita hanya akan merubah ini geom textnya. Oke. Kita juga bisa pakai cara ini dengan cara yang sama, tapi countnya kita ganti menjadi n. Nih ya, ini masih sama nih. Start count only have an x or y axis. Oh, startnya ini nggak perlu.
Oh, geomcall-nya lupa malah. Mohon maaf. Geomcall filenya ini ya. Pantas nggak ada bar. Nah, ini masih sama ya. Karena kita pakai integer. Ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu tampilannya. Oke, nah ini sama ya. Bedanya cuma di nama variabel. Karena kalau ini pakai count, ini pakai n. Ya, yang sekarang pakai n. Hasilnya masih sama. Ya. Nah, cara lain kita gunakan function yang ada dari package scales. Ya, karena kita udah panggil, ya tadi kita cuma pakai satu di sini, sayang ya. Jadi ya udah kita pakai aja. Functionnya adalah number. Di sini ada x, ada akurasi, ada scale, dan prefix dan suffix juga, gitu ya. Jadi ini n, scale-nya sama 1 per, scale-nya 1 per, kemudian k-nya ini adalah suffix. Oke, hajasnya masih sama. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kalau ini 1 digit di belakang desimal masih ada ya. Kalau kita ingin hilangkan gitu ya, atau bulatkan menjadi integer atau rounding, kita tambahkan di sini akurasinya 1. Kalau kita nggak mau ada desimalnya atau komanya ya, kita lihat dia pakainya round. Kalau misalnya kita kalau yang tadi tuh 0,1, kalau komanya mau lebih banyak ya tambahkan aja 0 di depan sini ya. Ini pakai round. Kalau kita mau pakai integer, nggak ada ya di sini. Dia pakainya cuma base format. Oke, kita bisa pakai format. Digits. Oke, kita bisa tambahkan digits ya, karena kalau kita lihat di sini ya, di bagian number ini ada argumen yang bisa di pas gitu ya, dilewatkan atau diberikan kepada format. Nah, format itu ada argumen itu digits gitu ya. Kita coba digitsnya mungkin 1 ya. Coba kita baca dulu. Digits ini a positive integer indicating how many significant digits are to be used for numeric and complex. Kita coba ya. Nah, ini masih 2K. Masih sama ya. Artinya di sini semuanya tetap pakai rounding. Ya, masih pakai rounding. Oke.
Jadi kalau di sini nggak bisa pakai as integer ya. Kalau mau dapat hasilnya seperti ini ya, more than, lebih dari 1000, lebih dari 4000, ya kita pakai yang atas ini, pakai as integer ya, tambahan sedikit mungkin agak jadi lebih banyak. Kalau mau ya seperti ini juga bisa, tapi ini nggak pakai rounding gitu ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaannya Bang Pilih dan sobat data yang lain, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.